Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ria Marliana, kalian lagi ada di podcast Self Healing, berdamai dengan psikologi Islam. Ya, berdamai dengan luka, berdamai dengan bahagia dan lain sebagainya. Bahagia itu kan perasaannya kayak hujan, kemarau, bergantian. Jadi kita nggak akan mungkin hidup bahagia terus gitu, enggak. Tetapi seenggaknya mau bahagia atau sedih, lagi ada musibah atau ada kenikmatan, kita selalu tenang atau stabil. Ngomong-ngomong soal keinginan hidup ya, kadang-kadang kan kita tuh berdoa sama Allah. Ya tetap aja ada yang bilang bahwa, ih doa kok gak masuk akal sih gitu. Akan selalu ada setan di setiap kebaikan. Aku rasa banyak banget yang ngalamin berdoa, terus ketika dia bercerita ke temennya, menceritakan mimpinya misalkan, temennya tuh bilang, apa sih mimpimu tuh gak masuk akal gitu kan. Ya namanya mimpi memang kadang-kadang gak masuk akal guys. Namanya internet dulu itu mungkin 100 tahun yang lalu itu seperti mimpian aja di siang bolong. Tapi nyatanya sekarang now sih namanya doa kadang-kadang memang gak masuk akal. Soalnya kenapa? Kalau masuk akal itu terlalu mudah dipenuhi dari kekuatan kita. Jadi kadang-kadang kita lupa sama Tuhan, gak inget sama Allah. Makanya Allah bikin kita punya mimpi, Allah bikin kita punya doa yang kadang-kadang aduh tapi ini kayaknya gak masuk akal nih Tuhan. Doa misalkan, ya Allah semoga aku bisa makan. Jarang banget di zaman sekarang, karena memang orang tuh udah gak kepikiran soal masalah makanan. Udah ada uang untuk makan tuh udah kayak merem aja udah ada gitu loh. Udah nggak merasa itu sulit. Kita ngerasa sulit, nah itu yang bikin kita ingat sama Allah, berdoa dengan tulus, karena kita ngerasa ini di luar kuasa saya ya Allah. Pertanyaan selanjutnya, ketika sudah berdoa, kok gak terkabul-kabul sih? Aku udah berdoa terus nih, udah berikhtiar. Episode kali ini akan ngobrolin tentang itu dari sudut pandang yang berbeda. Dan semoga dari sudut pandang ini, kita akan lebih bijak menghadapi sesuatu, termasuk belum terkabulnya doa kalian. Pengen naklukin diri sendiri atau pengen naklukin hati golongan darah B, wajib banget baca. Jangan deketin golongan darah B sebelum miliki buku Beauty in Abyss ini. Tenang aja, karena bahasanya tuh bukan yang ilmiah banget. Ada cerita, ada narasi, tapi gak sepanjang novel-novel drama atau sastra. Cuman 25.000. Link pembelian terlampir nih. Beli TV baru karena TV yang lama rusak, udah gak bisa dipakai. Dan TV ini spesifikasinya jauh melebihi TV yang sebelumnya ada. Jadi kayak 2 kalinya lebih bagus lah. Keluarga yang satu dia malah khawatir kehilangan, ya gak? Apa ya, karena mungkin ngerasa memiliki. Jadi sepanjang mau pergi keluar rumah, dia khawatir tuh fokusnya ke televisi. Nanti kalau ada orang masuk, kalau ini, kalau itu, jadi dia khawatir gitu. Hidupnya gak tenang, malah mikirin TV. Gak cuma jalan, kadang-kadang sholat yang TV. Dan keluarga yang B itu tenang aja. Karena gini, prinsipnya adalah semua adalah titipan. Yang penting udah berusaha ngejaga, udah optimal secara ikhtiar dunia, udah berdoa. Kalau memang TV itu masih rezeki mereka, ya akan tetap bersama mereka. Kalau misalkan udah enggak, walaupun mau dijaga ketat kayak apapun, itu tetap aja hilang ataupun rusak. Itu keluarga B kayak gitu. Kira-kira Allah lebih suka ngasih ke keluarga yang pertama atau keluarga yang kedua? Dimana keluarga yang kedua kalau dikasih tuh udah tenang, manajemen hatinya tuh udah dapet gitu. Ketika dikasih nikmat, nggak jadi khawatir, nggak jadi takut kehilangan, sholatnya juga tetap bisa khusyuk, ya udah. Nah keluarga yang pertama kan mikir-mikir ya mau dikasih TV, tapi malah lu ribet sendiri sama TV-nya, malah sholat jadi nggak tenang, kemana-mana jadi nggak fokus, kan kasihan, berarti belum siap. Seperti itu pula doa, Allah tuh nggak akan ngasih pengabulan doa di waktu yang salah. Pasti Allah kasih doamu itu di waktu yang tepat. Kadang-kadang kita tuh mikirnya, oh, ya Allah udah setahun nih, kenapa nggak dikabul-kabulin? Itu kita kayak ngedikte Allah gitu nggak sih? Kayak, ya Allah tolong tahun ini dikabulin ya. Padahal kan Allah lihat Allah itu ini nggak sih, siap nggak menerimanya? Udah tepat belum dikasih sekarang? Kadang-kadang dikasih sekarang nanti kamunya jadi lebih buruk.
Jadi yang harus kita lakukan bukan fokus ke terkabulnya doa, fokus ke pantasnya kita mendapatkan doa itu. Ya nggak cuma sekedar duniawi. Gimana sih Mbak caranya untuk memantaskan diri? Deketin Allah, tingkatin terus ibadahnya. Fokusnya itu ke akhirat. Apapun permintaan kamu, termasuk nikmat dunia, kamu dikasih, hatimu tetap stabil. Hatimu nggak akan takut kehilangan. Hatimu nggak akan resah, gelisah. Itu tuh awal muasal dari penyakit, nggak cuma penyakit hati, tapi juga bisa sampai ke penyakit fisik. Dan itu udah terbukti secara ilmiah. Allah tuh sayang banget sama kamu. Jadi fokusnya itu pantaskan diri, bukan hanya dari ikhtiar dunia, tetapi pantaskan diri itu maksudnya biar kita tuh hatinya stabil. Dikasih sekarang atau nanti, itu stabil. Itu tenang kayak keluarga yang tadi tuh loh. Karena fokus keluarga yang kedua itu udah bukan dunia lagi, tapi akhirat. Faham bahwa apapun doa yang terkabul itu adalah titipan dari Allah dan ujian dari Allah. Kalau tips gue ya, tipsku sih ya, coba stabilin hati itu pakai sholawat, pakai istighfar, dikonsistenin gitu tiap sholat misalkan 100 atau pagi sama sore, itu kan ada tuh zikir pagi sama zikir sore. Semoga dengan itu kita pantas mendapatkan doa yang kita idam-idamkan tadi. So jangan sedih, kamu jangan fokus ngedikte Allahnya, jangan. Fokus kita adalah memantaskan dirinya. Setiap kesabaran kita dalam keyakinan bahwa doa itu pasti dikabulkan sama Allah, itu jadi pahala loh buat kamu. Jadi tabungan kamu di akhirat. Ya sama lah kayak kita nunggu paket ya. Ya penjual udah ngirim gitu loh ya. Kita kan tenang tuh, apalagi bisa update ya statusnya gimana. Nah karena itu sama juga dengan doa. Doa itu pasti terkirim sampai ke kamu. Terkirim, it's just matter of time. Golongan sahabat itu justru khawatir ketika doanya cepat terkabul. Doanya dikabulkan di dunia, wah berarti nanti di akhirat kita nggak dapet nih, gitu. Coba, bisa nggak lo? Jadi aku berdoa semoga sabar dalam yakinnya kita sama Allah. Next, insya Allah aku bakal share tips berdoa agar dikabulkan oleh Allah dan kita tetap tenang ngejalaninya atau nunggu bis itu datang. So guys, apapun masalahnya, semoga Allah selalu kuatkan kita semua dan yakin selalu bahwa Allah tuh sayang banget sama kamu. So stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.